Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan kalian bagaimana membuat donat ubi ungu yang enak banget dan empuk banget. Nah, di dalam resep ini kalian harus lihat dari awal hingga akhir supaya kalian tahu bagaimana dan apa tips-tips yang saya mau kasih ke kalian supaya kalian sukses banget bikin donat ubi ungu yang enak ini. Yuk, langsung kita baking. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian? Nah, hari ini adalah sore hari. Seperti biasa, saya akan bikin cemilan buat anak saya. Cemilan yang jadi favorit keluarga saya yaitu donat lagi. Nah, mereka tuh seneng banget sama donat. Jadi, kalau saya bikin donat, saya nggak pernah bikin dalam porsi yang banyak. Supaya setiap saya bikin itu, donatnya selalu fresh ya. Dan lagi, saya juga bisa coba resep-resep donat yang variatif banget ya. Mulai dari donat kampung, donat kentang, donat ubi, dan sebagainya, sampai donat dari luar negeri juga, kayak donat Korea atau donat dari mana gitu ya. Saya akan coba semua karena memang menu ini disukai banget sama keluarga saya. Nah, kali ini saya mau berbagi dengan kalian penemuan saya bikin donat ubi ungu ya. Nah, saya pernah bikin donat dari ubi kuning, dari labu. Nah, kali ini saya bikin dari ubi ungu. Nah, untuk donat dari ubi ungu ini agak sedikit tricky karena ubi ungu ini teksturnya lebih kasar dan dia itu nggak selembut nggak selembut ubi yang kuning. Nah, bagaimana caranya dan apa aja komposisi dari donat ini supaya dia tetap moist waktu dijadikan donat. Nah, yuk langsung kita ke bahan-bahannya ya. Nah, seperti biasa saya langsung ke mixer saya. Jadi saya langsung pakai mixer aja. Biasanya saya kalau untuk adonan 250 sampai 300 saya pakai tangan. Kali ini saya pakai mixer supaya lebih cepat. Hasilnya juga jadinya lebih ini ya. Tapi nanti saya tetap akan adon lagi pakai tangan sebentar ya, 5 menit ya. Nah, di sini saya punya bahan-bahan untuk membuat donat ubi ungu. Yang pertama adalah sekitar 150 gram tepung protein tinggi atau tepung cakra saya pakai. Di sini ada 100 gram tepung protein sedang, saya pakai kunci biru. Di sini ada 1,5 sendok teh ragi instan, sekitar 1,5 sendok makan susu bubuk, 4 sendok makan gula pasir. Lalu saya juga butuh nanti 1 butir telur. Dan di sini saya punya 45 gram mentega dan 1/4 sendok teh garam. Dan tentu saja bahan utamanya jangan lupa saya butuh ubi ungu. Ubi ungu ini sekitar 100 gram. Jadi saya kukus lalu saya haluskan seperti ini ya. Nah, ini 100 gram. Lalu saya juga butuh cairannya. Yang saya pakai di sini adalah susu, lebih kurang sekitar 75 mili sampai 80 mili, nanti tergantung konsistensi dari tepung kalian ya. Oke, nah kita mulai aja biar lebih cepat. Saya akan masukkan dulu tepung-tepung dan bahan-bahan yang seperti ini ya, yang bubuk-bubuknya ya, yang kering. Nah, kita putar dulu, kita jadikan satu. Nah, ini Vermipan atau ragi instan yang saya pakai ini masih baru, jadi saya nggak tes dulu apakah dia masih hidup atau enggak. Nah, kalau kalian pakainya yang sudah pernah dibuka, lalu sisa, lalu kalian simpan dengan baik pun, kalian harus tes lagi ya, supaya benar-benar ragi instan itu hidup ya, jadi nggak bikin adonan kita malah jadi nggak empuk ya. Nah, kita aduk sebentar, seperti ini. Lalu kita masukkan juga ubi ungunya. Nah, kalau kalian mau lebih ungu, kalian boleh kasih pewarna. Pewarnanya itu kalian kasih di susunya ya, sekitar 2 tetes gitu ya. Kalau saya nggak mau, biar alami aja. Nah, setelah masukkan ubinya, kita giling lagi seperti ini. Ini, saya masukkan telurnya. 1 butir telur. Saya kocok lagi seperti ini. Nah, sambil kocok ini perlahan-lahan saya akan masukkan cairannya ya. Teman-teman,
naikkan kecepatannya jadi kecepatan yang kedua. Nah, seperti ini. Biar dia menyatu dulu dengan susunya tadi. Nah, seperti ini dia udah mulai menyatu. Saya akan masukkan mentega dan garamnya ya. Nah, di sini saya masukin mentega dan garamnya. Saya pakainya margarin aja ya teman-teman. Saya nggak pakai butter. Saya pakai Blue Band margarin biasa aja yang serbaguna itu. Biasanya saya kalau bikin roti selalu pakai itu ya. Tapi kalau kalian mau pakai butter atau mau pakai mentega yang lebih baik, boleh ya, nggak ada masalah ya. Nah, ini kita kocok ya. Kita kocok dengan kecepatan 2 di mixer saya ini sampai dia itu kalis ya. Nanti kita akan lihat setelah sekitar 15 menit ya. Nah, setelah sekitar hampir 15 menit ini udah kalis banget. Nih kayak gini. Kalau udah kalis banget tuh dia benar-benar udah lembut. Terus kalau dilebarin gini tuh dia udah nerawang banget, gimana ya, open pain gitu ya. Nih udah nerawang banget, nih udah lembut banget, pokoknya udah lembut banget. Berarti ini udah selesai. Langsung saya pindahkan ke meja kerja saya dan saya akan ulen sedikit lagi ya. Ini jangan lupa untuk kasih meja kalian tepung dulu ya. Saya pakainya tepung yang protein tinggi. Saya pindahkan dulu adonannya ke mejanya. Nah, keempat kalinya resepnya yang paling enak banget itu yang ini. Jadi ini saya share buat teman-teman. Resepnya udah paling simple, paling gampang dan paling cepat pulen ya. Nah, seperti ini. Nah, saya akan banting-banting dulu sedikit. Nah, ini. Nah, saya bentuk bulat-bulat. Saya akan ambil wadah buat masukin ke dalamnya. Masukkan ke wadah ini seperti ini. Nah, saya akan tutup dengan serbet. Warnanya itu ungu muda gitu ya. Nanti setelah digoreng dalamnya itu agak-agak pink gitu. Jadi nggak terlalu ungu. Kalau kalian mau ungu lagi, kalian boleh kasih pewarna makanan atau kalian kasih taro atau bubuk talas juga boleh. Tapi saya pure pakai ubi aja. Ya, ini akan kita biarkan 1 jam. Lalu nanti akan kita lihat setelah 1 jam dia akan mengembang ke 2 kali lebih besar dari ini ya. Nah, ini sudah 1 jam saya biarkan di dalam microwave saya. Saya buka, jadinya seperti ini. Tada! Jadinya sudah 2 kali lebih ngembang dari yang tadi ya. Nah, ini saatnya kita bagi-bagi menjadi ukuran donatnya ya. Nah, jadi seperti ini saya akan bagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian ya. Nah, seperti ini. Saya ulen dulu, lalu saya akan timbang dan saya bagi per adonannya 50 gram ya, kira-kira ya. Nah, seperti ini, jadi bulat-bulat. Nah, saya taruh. Jangan lupa tempat menaruhnya itu kita harus kasih sedikit tepung ya, supaya nggak lengket ya. Jadi seperti ini. Nah, kita ulen di tangan sampai dia benar-benar kalis banget. Nah, kita bulat-bulatin satu-satu ya. Semuanya kita bulat-bulatin kayak gini. Kita lempeng-lempengin, kita jadiin satu biar dalamnya itu juga nanti empuk ya. Nah, seperti ini. Nah, adonannya udah semua saya bikin seperti ini jadinya. Ini akan saya biarkan dulu sekitar 10 menit, baru nanti saya akan bolongin
bagian tengahnya. Nah, bolongin itu kalian boleh pakai alat, boleh berbagai macam cara, atau kalian mau pakai jari juga boleh, terserah kalian ya. Nah, untuk bikin donat dari ubi ungu ini, trikinya itu cuman satu. Jadi untuk donat yang bahan ubi ungu itu teksturnya lebih kasar dan lebih pekat ya. Jadi konsistensi tepung terigu cakra dan tepung terigu protein sedangnya harus pas seperti ini. Dan lagi airnya juga harus cukup. Ditambah pada saat mengukus dia punya ubi itu, sebisa mungkin pada saat kalian kukus ubi itu, kukusnya itu dalam kondisi menggunakan kulitnya ya. Jadi kalian cuci bersih dia punya ubi, lalu dikukus dulu. Nah, setelah dikukus baru dikupas kulitnya. Jadi kadar air yang di dalam ubi itu nggak hilang dan nggak habis ya. Karena kalau kadar airnya dalam ubi itu habis, lebih kering lagi nanti jadi adonannya. Oke, nah ini akan kita tunggu dulu sampai 10 menit, lalu kita akan bolongin ya. Saya akan bolonginnya gampang. Jadi saya punya alat apa aja, terserah. Kalian mau pakai jari juga bisa, seperti yang biasa saya praktekin waktu donat-donat yang sebelumnya ya. Tapi kali ini saya punya pengukur air kayak bekas beli obat gitu, saya pakai ya. Jadi ini saya tekan sedikit aja, lalu saya bolongin tengahnya. Nah, jangan lupa pembolongnya ini dikasih tepung juga ya, biar nggak lengket ya. Nah, seperti ini saya bolongin. Nah, jadinya cantik ya, tuh. Nah, jangan lupa kalian kasih tepung juga bagian yang akan ditaruh donatnya ya, jadi biar enggak lengket. Ditekan sedikit seperti ini yang saya lakukan. Nih, tekan sedikit, ambil tengahnya, bolongin. Nah, seperti ini, cabut. Nah, jadinya cantik. Jadi yang kecil-kecil ini saya akan gabung 2 jadi 1 ya. Nah, 2 jadi 1 seperti ini, kita gabung, kita bulat-bulatin lagi, jadiin donat yang bulat ya. Nah, seperti ini, jadiin donat kecil yang bulat. Nah, nanti kita goreng bersama. Nah, kita akan tutup, kita biarkan sekitar 15 menit baru kita goreng ya. Nah, ini sudah 15 menit, saya buka. Nah, dia udah ngembang lagi ya teman-teman, sedikit ya dari bentuk yang tadi ya. Gak apa-apa, memang seperti itu. Nanti kita akan angkat pelan-pelan lalu kita goreng ya. Dan nanti akan saya kasih lihat bagaimana cara gorengnya. Gorengnya itu dengan api besar sampai minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, kalian kecilkan apinya ya. Nah, yuk langsung kita goreng. Nah, ini udah saya naikkan minyak. Minyaknya udah lumayan panas. Minyaknya harus agak banyak ya, jadi donatnya itu bisa mengembang dengan sempurna. Nah, saya akan bagi 2 kali penggorengan 5-5 ya. Jadi nanti dia nggak berdempetan ya. Nah, kita akan goreng, ini udah panas. Saya udah kecilkan apinya yang kecil ya. Nah, lalu kita goreng, kita masukin. Kemasannya. Jangan lupa apinya jangan besar-besar ya, teman-teman. Apinya kecil aja. Nanti sebentar lagi juga kita akan balik. Nah, kayak gini dia udah kecoklatan, kita balik ya. Nah, kita balik, jangan sampai gosong. Nah,
kita bolak-balik pokoknya sampai dia benar-benar matang dengan sempurna ya. Nah, untuk donat ubi ungu ini kalau kita goreng dia akan ngembang, dan bagian-bagian tepungnya itu kalau nggak rata dia akan bikin pulau, jadi kayak gini nih, geradakan gini ya. Jadi pastikan kalau kalian ngulennya itu benar-benar jadi mulus ya, nggak ada bagian yang pecah atau bagian yang somplak gitu ya. Jadi biar dia lebih bisa mulus menul-menul gini ya. Nah, ini ada satu yang kayak gini nih, maksud saya teman-teman nih. Nah, jadi dulu sebelum ini saya bikin donat ubi ungu ini, dia itu geradakan banget. Jadi ada satu sisinya yang full bagus seperti ini, ada satu sisinya itu yang geradakan, jadi nggak menul-menul dua sisinya ya. Nah, itu karena satu adonannya itu nggak dikombinasi dengan tepung terigu biasa. Kedua, pas ngulennya itu juga nggak bisa rata ya, nggak tahu kenapa. Kayak kering ubinya, bikin kering adonannya juga. Nah, ini udah kecoklatan, kita akan angkat ya. Nah, seperti ini. Nah, ini udah kecoklatan, kita angkat, jangan sampai gosong. Nah, jadinya kan menul-menul banget ya. Tuh. Yang bulat pun jadinya menul-menul tuh. Nah, jadinya seperti ini nih teman-teman, tuh menul-menul banget. Nah, kita akan sajikan ya. Nah, ini dia donat ubi ungu ala Dapur Yuli. Ini sudah selesai digoreng semua. Nanti saya akan kasih lihat teman-teman. Sebelumnya ini masih panas banget. Nanti setelah dingin saya akan kasih taburan gula halus aja. Saya nggak mau kasih topping apa-apa. Lalu saya akan buka, kasih teman-teman lihat tekstur dalamnya kayak apa ya. Nah, kalau untuk tekstur yang kemarin-kemarin saya bikin, itu teksturnya itu dalamnya nggak rapi ya. Nanti saya juga akan lampirkan di vlog ini percobaan saya sebelum ini ya. Jadi ini adalah percobaan yang terbaik menurut saya untuk donat ubi ungu, dan kalian harus coba, ini enak banget ya. Nah, sekian dulu resep dari saya hari ini. Semoga resep ini bisa jadi ide masakan kalian ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga resep ini bisa memberkati kalian juga. Oke, sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah! Nah, teman-teman, ini sudah saya kasih gula tepung atau tepung gula. Kelihatannya enak banget ya. Memang ini enak banget. Saya akan ambil satu dan saya akan kasih lihat teman-teman dalamnya kayak apa. Pasti teman-teman penasaran kan? Nah, saya akan ambil satu yang ini ya. Ini kan ada 9, nah ini yang ke-10. Mumpung anak-anak saya belum pada keluar dari kamarnya, jadi belum ada yang nyomot nih, jadi saya kasih lihat dulu sama kalian. Nah, kalian lihat ini kulitnya, dia sampai crunchy banget tuh, lihat kulitnya. Tapi dalamnya pegang aja tuh lembut banget. Nah, ini kita buka ya, saya buka ya. Nah, lihat nih dalamnya. Lembut banget, lihat tuh. Kalau tekstur donat saya yang sebelum ini itu tuh nggak seempuk ini ya. Ini nih empuk banget, walaupun tekstur ubinya itu kasar dan kaku ya kalau ubi ungu ya, ketimbang ubi kuning atau labu ya. Nah, ini enak banget, ini lembut banget tuh, lihat tuh, lembut banget. Kalian boleh coba di rumah. Kulitnya ini crunchy, dalamnya itu lembut gitu loh. Aduh, bener-bener enak banget kan, harus coba ya. Dadah! Nah, ini yang saya mau tunjukkan. Waktu kemarin saya bikin ini seperti ini. Lihat tuh, ada bagian-bagian yang geradakan gitu ya, nggak rapi gitu. Nah, pas digoreng, bagian atasnya bagus seperti ini. Nah, pas saya balik,
ke sisi satunya itu bener-bener geradakan banget dan nggak bagus banget nih kayak gini. Nah ini nih akibat dari tadi kita ngulen yang bulat-bulatnya dari adonan ini nggak bagus ya. Plus ini saya cuma pakai tepung protein tinggi, saya nggak kombinasi dengan tepung protein yang sedang ya. Jadinya seperti ini, padahal ini telurnya 2 loh teman-teman. Nah jadi kalian harus ikut plek-plek tips yang saya kasih ya, supaya berhasil dan bagus ya. Nah demikian dulu resep saya hari ini, sampai jumpa lagi di resep berikutnya. Terima kasih, dadah. Udah, donat enak. Hai, donat enak gak? Enak. Warnanya apa itu donatnya? Purple ya. Dadah.